Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian disertai dengan 6 hari di bulan Syawal, ya, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat walisongo.co yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai puasa Syawal. Puasa Syawal yang identik dengan puasa sunnah, ya, akan kita kupas bersama-sama. Sahabat walisongo.co yang dirahmati oleh Allah, puasa Syawal ini bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang redaksinya berbunyi man shoma ramadhana thumma atba'ahu bisittin min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian disertai dengan 6 hari di bulan Syawal, ya, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun. Redaksi dari hadis ini tentunya perlu penjelasan. Bagaimana kok bisa seakan-akan puasa 1 tahun? Ya. Disebutkan dalam riwayat lain oleh An-Nasa'i itu bahwa siyamu syahri Ramadan bi asyri ashhurin. Ya. Kemudian wa amma sittun min Syawal, ya, bi syahraini. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa puasa bulan Ramadan itu sebanding dengan 10 bulan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sebanding dengan 2 bulan. Kalau dijumlah berarti total 12 bulan. Lalu bagaimana juntrungnya? Bagaimana kita bisa menggambarkan ini dalam konsep Islam? Kita mengetahui bersama bahwa satu kebaikan itu 10, yaitu berbanding dengan 10, ya, ganjarannya 10 kebaikan. Ya, satu perbuatan baik itu ganjarannya adalah 10 kebaikan. Kalau misalnya kita menghitung Ramadan sebagai satu puasa sebagai satu kebaikan, maka kemudian sebanding dengan 10. Ya, 10 itu lantas dikalikan 30. Ya kan, 30 hari. 30 hari berarti 300. Kalau 300 hari itu berarti hitungannya 10 bulan kan? Ya, 10 bulan. Kemudian yang 6 hari tadi itu sebanding dengan 30, ya. 30 kali 2 berarti kan? Karena 6 dikali 6 hari dikali 10. Ya, berarti 2 bulan. Kita tentunya dalam beramal tidak dalam rangka transaksional. Ya, ganjaran kita segini, ganjaran kita segitu, tidak. Kita tentunya beramal liwajhillahi ta'ala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hadis ini kiranya perlu penjelasan yang lebih runtut bagaimana itu bisa dikatakan siyamud dahr. Kemudian lagi yang perlu kita ketahui bahwa kita semua tahu hukumnya sunnah, ya. Namun ada catatan di dalamnya. Ya, sunnah itu bagi siapa? Tentunya tidak sunnah mutlak. Ya. Sunnah itu bagi orang-orang yang tidak memiliki tanggungan puasa wajib. Ya, misalnya, kalau misalnya di Ramadan kemarin, ya, kita ada yang sakit misalnya. Ya, itu berarti kan kita tidak puasa karena uzur. Ya, kita tidak puasa karena uzur. Nah, kalau kita melaksanakan puasa sunnah ini, ya,
puasa sunnah Syawal ini tidak memprioritaskan kewajiban untuk nyaur utang puasa yang wajib tadi, maka ini hukumnya berubah jadi makruh. Ya, berubah jadi makruh. Kemudian lagi, ya, hukum ini berubah lagi bisa menjadi haram. Posisi hukum ini, puasa ini menjadi haram apabila orang melakukan puasa sunnah ini, tapi dia dalam bulan Ramadan kemarin pernah sengaja tidak puasa. Nah, ini hukumnya puasa jadi haram malah. Ya, oleh karena itu baik yang makruh maupun yang haram tadi, ya, ketika kita punya kesempatan untuk melakukan nyaur utang, membayar hutang puasa kita di bulan Syawal, kita prioritaskan dulu untuk membayar hutang puasa wajib tadi, ya, daripada puasa sunnahnya. Ya. Nanti ada penjelasan di mana puasa wajib atau nadar kita itu bisa mendapatkan keutamaan sunnah puasa Syawal, ya, ketika dilakukan di bulan Syawal. Puasa Syawal ini idealnya 6 hari berturut-turut. Ya, jadi puasa Syawal ini idealnya itu adalah 6 hari berturut-turut dari mulai persis setelah tanggal 1 Idul Fitri, ya. Itu berarti mulai tanggal 2 sampai tanggal 7, ya. Sehingga ini dikatakan ukuran ideal. Tetapi keutamaan atau fadilah puasa sunnah ini bisa tetap didapatkan apabila kita berpuasa, ya, dengan memilah-milah hari, dengan memisah-misah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mbah Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitabnya Nihayatuz Zen, ya. Wayahsulu al-fadlu, ya, fi ayyamin mutafarriqatin munfasilatin. Ya. Disebutkan bahwa keutamaan puasa sunnah ini bisa didapatkan meski kita melakukannya secara terpisah-pisah. Jadi misalnya ada dari kita itu mengambil puasa sunnah Syawal ini, mengambilnya di hari Senin Kamis. Ya, Senin Kamis itu. Senin Kamis itu berarti kira-kira ada 8, ya, diambil 6 hari, ya, misalnya. Atau dilanjut saja Senin Kamisnya, keseluruhan ada 8 itu diambil. Tapi yang diniati untuk puasa sunnahnya itu ada 6 tadi, itu bisa. Atau mungkin, ya, puasa Senin Kamis kemudian diambil lagi Ayyamul Bid, ya. Ayyamul Bid ini termasuk hari-hari utama untuk melakukan puasa, tanggal 13, 14, 15. Nah, ini juga bisa. Dan kita tetap mendapatkan keutamaan dari sunnah puasa Syawal. Artinya tidak harus dengan berturut-turut. Ya. Kemudian lagi dalam puasa sunnah ini, seperti halnya tadi yang saya sebut di awal, orang yang mengqadha atau membayar hutang puasa dan juga ada kiranya dari kita yang mungkin bernadar untuk puasa. Kalau ada orang yang bernadar puasa itu berarti hukum puasanya jadi wajib. Ya, demikian juga qadha puasa tadi hukumnya juga jadi wajib, ya kan? Maka prioritasnya adalah qadha, ya, atau membayar hutang puasa ini harus menjadi prioritas utama. Ya, demikian juga dia melakukan nadar puasa harus menjadi prioritas utama daripada dia melakukan puasa sunnah. Nah, yang perlu diketahui bersama adalah bahwa ketika orang melakukan qadha puasa dan juga nadar puasa tadi, ya, niatnya nadar dan niatnya mengqadha puasa, dia masih dapat keutamaan puasa sunnah Syawal. Nah, ini penting untuk diketahui bersama. Jadi prioritas kita adalah niatnya adalah melakukan qadha puasa bagi yang membayar hutang puasa, dan juga nadar bagi yang bernadar, ya, yang artinya dua hal ini wajib, tapi kita tetap masih mendapatkan keutamaan sunnah puasa Syawal. Nah, kemudian terkait dengan niat, ya, niat ini
tidak seperti halnya niat dalam Ramadan, ya. Bagi madhab Syafi'i itu kita kan wajib yang namanya tabyitun niat, ya. Memposisikan niat itu di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah ini tidak harus. Tidak harusnya bagaimana? Misalnya kita berpuasa hari Senin besok misalnya. Ya, besok itu hari Senin dan kita niat puasa di Minggu malam. Ini bisa. Ya. Niat dalam lafal bahasa Arabnya itu kurang lebih begini. Nawaitu sauma ghadin an adai sunnati Syawal lillahi ta'ala. Saya niat besok puasa untuk melaksanakan kesunnahan bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Tentunya niat ini, lafal ini itu hanya untuk membantu hati kita. Ya. Yang penting itu adalah di hati kita. Kita kerentak dalam hati, ya, bahwa besok saya niat puasa Syawal. Ya, demikian simpelnya dalam hati kita. Ya. Yang berbeda tadi dari niat di bulan Ramadan, ya, adalah apabila ada kasus begini. Ada seseorang yang di hari Senin itu misalnya, dia belum makan dari mulai sebelum subuh, ya. Pokoknya sampai paginya dia belum makan. Kemudian di jam 9 misalnya, di jam 9 atau mungkin jam setengah 10, dia merasa, wah lebih baik ini saya puasa. Maka ya dia bisa niat puasa pada waktu itu juga. Ya, dia bisa niat puasa pada waktu itu juga. Artinya bahwa niatnya itu langsung seketika, tidak harus di malam harinya. Lalu bagaimana niat puasanya? Ya, dalam lafal bahasa Arab disebutkan nawaitu sauma hadzal yaum an ada'i sunnati Syawal lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari ini untuk menunaikan atau melaksanakan kesunnahan puasa bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Demikian bahasan mengenai puasa Syawal, ya. Kiranya kita semua mengetahui bahwa keberadaan puasa Syawal ini adalah untuk mengontrol, ya. Bagaimanapun Islam itu mengontrol kita dari euforia Idul Fitri supaya tidak kebablasan. Ya. Idul Fitri itu adalah hari raya kita, tapi ya, ada anjuran setelah hari raya di mana kita tidak berlebih-lebihan dalam merayakannya. Oleh karena itu puasa Syawal menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan kontrol diri atas peringatan hari raya, ya, Lebaran kita sebagai umat Islam. Demikian mengenai pembahasan kita. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.